saya juga dapat informasi pernah jadi presiden BEM UI juga. Ya kalau di UI namanya ketua ya. Oh, ketua. BEM UI ya kita menjadi calon ketua BEM UI dan terpilih gitu. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2006-2007 periodenya. Itu beasiswa full 4 tahun, dibiayai kuliahnya sampai lulus selama 4 tahun, plus juga mendapatkan biaya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast PKS, podcast kita semua dari PKS TV Kota Jambi. Kayaknya kita sudah lama lumayan vakum ya, karena kesibukan pendaftaran caleg kita juga. Dan kali ini kita kembali hadir dengan suasana yang lebih baru, dengan konsep yang lebih matang. Dan apa yang akan kita bahas kali ini? Kita kedatangan tamu spesial. Nah, bagi para subscriber yang sudah subscribe lama kita, ajak temannya juga untuk subscribe kita di channel kita ini, PKS TV Kota Jambi. Kita akan ngebahas sesuatu yang berbeda karena sudah musim mendekati pemilu ya, kurang lebih 3 bulan lagi. Dan di studio kita hari ini sudah kedatangan tamu spesial. Beliau termasuk orang penting juga di pusat sana, di DPP ya, di DPP PKS. Itu ada kedatangan Bang Fathul Bari yang akrab disapa sama Bang Ai. Ya. Assalamualaikum Bang Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Wah, kayaknya gara-gara kita podcast hari Minggu, cakep bener yang pakai batik deh. Karena mau kondangan. Oh iya, hari Minggu hari kondangan ya. Jadi kayaknya dari sini langsung kondangan kayaknya nih. Wah, ini Bang Ai walaupun pakai batik ya masih nampak aura mudanya ya teman-teman ya. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Nah, kayaknya seru kita mulai dari pakaian ya nantilah ya pas kondangan. Saya penasaran Bang Ai ini balihonya paling banyak kayak nih di Jambi, khususnya di kota ya, karena kan saya tinggal di kota nih. Kita PKS Kota Jambi di kota, baliho, spanduknya itu banyak. Nah, sebenarnya siapa sih Bang Ai ini? Kalau saya panggilnya memang Bang Ai ya, nama asli Fathul Bari, karena kabarnya di pusat pun juga dipanggil Bang Ai. Katanya panggilan sayang atau panggilan akrabnya. Nah, Bang Ai sebenarnya kalau dari segi usia nggak tahu nih sepantaran atau enggak. Boleh cerita nggak sedikit, kalau dari usia kan usia muda nih, bergabung di PKS, karir politiknya mulai dari mana kira-kira Bang Ai? Boleh ceritakan? Ya, makasih Bang Akbar dan rekan-rekan yang ikut podcast nih. Terima kasih banyak sudah diundang. Kalau dari awal masuk PKS sebetulnya kan kita dulu kontribusi di beberapa hal di awal misalnya ya. Sejak kita sekolah, kuliah, ya walaupun mungkin masih terbatas ya. Dan juga kalau dalam organisasi biasanya juga ada aturan-aturan organisasi yang juga mensyaratkan juga bukan anggota partai politik. Karena kan sebetulnya kalau di negara-negara lain, misalnya negara-negara demokrasi yang lain, orang gabung partai politik bahkan sejak sekolah, sejak kuliah itu sebetulnya lazim ya. Bahkan memang seharusnya seperti itu. Karena edukasi politik, pendidikan politik memang harus sejak usia dini. Iya, betul. Agar masyarakat, publik tahu pentingnya politik, demokrasi, pemilu. Itu kan mengatur sedemikian banyak hajat hidup orang banyak. Sehingga berpolitik sejak dini itu cukup baik sebetulnya. Tapi kalau di Indonesia kadang berpolitik sejak sekolah, sejak kuliah, ini relatif tabu dianggap. Agak ini ya. Karena dianggap orang ditarik-tarik ke politik gitu ya. Sejak usia muda itu sensitif, padahal sebetulnya itu hal yang bagus. Makanya kenapa di Indonesia sebetulnya tantangannya juga masyarakat muda kita nih banyak juga yang mulai antipati terhadap politik, antipati terhadap partai politik, dan ini hal yang kurang baik untuk demokrasi kita sebetulnya. Makanya kalau saya, karena kita memang sejak sekolah itu mencoba untuk ikut kontribusi dalam Sekolah banyak itu hal. Bang? Sekolah itu SMA Bang? Sejak SMA kita mulai kegiatan aktivitas, lalu ketika pemilu juga saat kita kuliah misalnya kita ikut serta juga membantu menjadi saksi misalnya. Nah itu gambaran aktivitas-aktivitas kecil lah untuk di PKS sebetulnya. Tapi ya karena kita juga berorganisasi dan juga mengikuti kontestasi dalam demokrasi yang ada di kampus misalnya,
ya ada pembatasan-pembatasan yang memang kita ikuti itu. Dan akhirnya ya aktivitas yang ada sebetulnya kedekatan kita dengan orang-orang yang ada di PKS, baik itu ketika menjadi ketua BEM UI misalnya, lalu Nah, senior-senior kita nih kebanyakan juga menarik banyak nih, orang menarik nih. PKS Maaf misalnya bang, gitu. ketua BEM UI. Berarti di kampus saya juga dapat informasi pernah jadi presiden BEM UI juga. Ya kalau di UI namanya ketua ya, Oh ketua, umum, oke. Di Jambi namanya presiden ya. presiden, pemja ya. Presiden BEM kampus ya juga banyak juga nyalek juga dari PKS nih. Jadi gimana ceritanya tuh bang? Ya Menarik nih. kalau di awal kita memang aktif sejak sekolah ya, aktif organisasi, lalu masuk kampus juga aktif, dan akhirnya ketika aktivitas itu terus berlanjut, memimpin beberapa organisasi di kampus, misalnya ketua Rohis ya, Oh kalau bang, di aktif di Rohis fakultas juga misalnya, berarti ya bang ya. di fakultas ketua Rohis, lalu menjadi ketua senat fakultas, dulu namanya senat gitu ya, Sekarang BEM ya. sekarang BEM ya, ketua senat fakultas. Lalu ketika pemilihan ketua BEM UI ya kita menjadi calon ketua BEM UI dan terpilih gitu. Tahun Dipilih berapa itu bang? tahun 2006-2007 periodenya. Berarti memang termuda juga berarti ya. Saya kuliah itu 2007 bang. Masuknya. Berarti abang kuliahnya angkatan berapa? Kuliah berarti masuk 2002. Wah, berarti cuma selisih 5 tahun kita bang. Iya. Nggak, ya memang masih muda gitu ya. Makanya tampangnya mudaan saya kan dibanding Bang Akbar ya. Mungkin Terbalik karena ya. Ya, menarik nih. Jadi memang karirnya dari SMA, tapi nggak ada ikatan khusus dengan PKS gitu ya. Ya Lebih lebih ke ke kita ikut pengajian, oh ya, selalu oke. punya senior misalnya yang memang aktif di partai. Bahkan sebetulnya ya ikut sebetulnya membantu pemilu karena dalam pemilu ya kita punya interest, punya ketertarikan dan kontribusinya salah satunya kita menjadi saksi saat itu ketika masih sekolah ya, masih kuliah gitu. Ada nggak nih teman-teman subscriber kita yang alumni UI yang kira-kira lulusnya sekitar angkatan tahun-tahun 2006, 2007, 2008? Nah, pasti kenal sama Bang Ai ini yang alumni UI. Siapa yang alumni UI? Boleh di kolom komentar ya. Jadi Bang Ai ini presiden BEM juga. Kalau di Jambi kan presiden, kalau di sana ketua BEM UI. Jadi memang saya pun waktu ikutan BMSI, saya ikut BMSI itu tahun 2010 nasional, ada juga yang dari UI. Jadi ya salah satu parameter juga ya kalau UI itu ya, termasuk yang didengar sekali suaranya BEM UI ya. Nah, setelah pasca dari BEM UI itu karirnya langsung lanjut ke PKS atau ada amanah lain, Bang? Kalau setelah ketua BEM UI sih yang paling dekat ya saya mencoba untuk lulus kuliah ya. Iya. Karena dulu kalau ketua Biasanya BEM di UI penghujung ya, di penghujung masa saya itu kuliah. kan rata-rata tuh ketua BEM UI itu orang yang paling tua di kampus. Iya, betul. Di Jambi pun juga di Sama. kampus lah Jadi tahun rata-rata. kelima biasanya. Iya, betul. Tapi karena dulu saya sama sekali off dari perkuliahan selama jadi ketua BEM UI 1 tahun periode pengurusan, dan akhirnya setelah jadi ketua BEM UI baru mulai menyusun skripsi. Iya, iya. Dan ada yang unik ya bagi saya setelah jadi ketua BEM UI, saya baru merasakan nikmatnya belajar tuh setelah 1 tahun setelah ketua BEM UI, kita baru belajar serius gitu, baru berasa nikmatnya Iya, kan. belajar ya. Karena selama ini kita amanah sudah selesai ya. belajarnya belajar berorganisasi kebanyakan kan. Nah, cuman setelah itu baru kita mulai ya menempa diri lah untuk berkarir, mengoptimalkan ilmu yang kita sudah dapatkan. Ya awal-awal sebetulnya saya jadi PNS ya. Jadi setelah lulus jadi sarjana, niatnya masuk dosen. Jadi dosen, tapi karena diminta untuk ke Belanda dan beberapa negara lain, tapi nilai persyaratan bahasa Inggrisnya belum masuk, saya mikir dan saya menyampaikan gimana kalau saya masuk PNS dulu. Akhirnya jadi Pegawai negeri PNS. sipil. Apa ada singkatan lain? Pegawai negeri sipil. Wah, abdi negara juga. Jadi PNS di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau sekarang di Kemendikbud ya. 2,5 tahun, tapi mau balik lagi ke dosen kayaknya udah kurang nyambung gitu. Karena kerjanya kebanyakan kerja birokrasi dan sebagainya. Akhirnya justru keluar dari PNS dan berkarir di bidang SDM saat itu. Padahal cita-cita banget di kementerian pula ya. Wah, pilihannya. Sebetulnya rencana mau masuk jadi dosen UI, tapi karena kelamaan jadi PNS ya 2,5 tahun ya mungkin waktu singkat ya, tapi waktu yang lama untuk kita proses pengalihan dan udah nggak kepikiran lagi akhirnya. Jadi memang resign atau off jadi PNS di kementerian? Resign dari PNS dan lalu ke dunia profesional di bidang SDM. Dari spanduk yang saya lihat baliho itu kan tertulis Fathul Bari
jubir presiden, jubir PKS dan wasekjen, wakil sekjen. Nah, sebenarnya jubir sama wakil sekjen ini kan dua amanah yang berbeda. Kira-kira tugas utamanya apa sih, Bang? Karena kalau Bang Ain kan sering muncul di TV One, di Metro TV, diminta keterangan. Nah, itu sebenarnya tupoksi sebenarnya apa sih, Bang? Jubir sama wasekjen DPP PKS itu, Bang? Kalau amanah struktural ya, jadi setelah periode pengurusan yang baru, Presiden PKS Bapak Ahmad Saiku itu menyusun struktur. Nah, kita diamanahkan menjadi salah satu wakil sekretaris jenderal dan wasekjen itu posisi struktural yang kemudian didaftarkan juga ke Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi partai politik itu kan sebelum dia mendaftar, struktur pengurusannya juga harus disahkan di Kemenkumham. Iya. Nah, kalau juru bicara itu memang amanah fungsional yang memang dibutuhkan oleh PKS untuk menjadi corong lah gitu. Ketika kita mau menyampaikan sikap ataupun mungkin media banyak hal yang ingin ditanyakan sehingga perlu dijawab oleh para juru bicara. Termasuk Nah, itu amanah diundang TV fungsional. gitu, Bang ya? Diundang ke TV Sering dan lain banget tuh saya lihat sebagainya. tuh. TV One, diminta keterangan-keterangan ya. Ya kalau itu mungkin lebih ke gimana media tuh seringkali kan dia ingin ada berita, ingin mengkaji hal yang terkait dengan politik terkini. Nah, ini kepentingan mereka ya seperti itu. Oh ya. Dan saya lihat juga di medsos kemarin tersebar juga di WA ya, Bang. Karena kan kita tahu Bang Ai pun insya Allah maju di untuk pencalekan DPR RI, Bang ya, untuk pusat perwakilan dari PKS di Provinsi Jambi. Ada programnya itu di spanduk, di baliho dan di HP itu bersebaran level Jambi up. Nah, Jambi level up. Apa namanya? Jambi level up. Jambi level up. Jadi saya pengen tahu kemarin Jambi level itu programnya apa? Saya lihat ada yang apa namanya belajar bahasa Inggris ya, ada beasiswa. Nah, saya pengen tahu goalnya itu apa sih Jambi level up itu? Apakah hanya sekedar slogan kecalekan Abang atau memang ada goal besar untuk Jambi seperti itu, Bang? Yang pertama sebetulnya kan secara sederhana ya, kita ingin semua lebih baik ya. Oke, Dan iya, kalau betul. kita lihat Jambi ini kan luar biasa, potensinya besar sekali. Punya sumber daya alamnya banyak. Ada sawit misalnya, ada batu bara, ada emas bahkan dan yang lainnya, belum lagi sumber daya wisata dan lain-lain. Tapi mungkin ya keberadaan Jambi ini masih belum bisa dianggap berbicara banyak sebetulnya ya, dalam konteks Sumatera saja misalnya. Masih ada Sumatera Selatan, Sumbar yang berkembang. Nah, Jambi ini kita butuh sebetulnya untuk kita tingkatkan nih. Bukan berarti mungkin level kita di bawah, tetapi harapan kita untuk terus meningkat itu kan dalam kehidupan semua pasti begitu. Nah, makanya kita mencoba untuk meningkatkan lah, gimana upaya kita untuk meningkatkan Jambi ya dengan kata yang sederhana kemarin kita susun Jambi level up supaya kita paham langsung tuh ketika kita baca kita langsung ngerti kan bahwa harapan kita Naik ke nih atas ya. naik ke atas ada peningkatan. Nah, cuman yang kita mulai salah satunya adalah dari anak-anak muda. Bagaimana anak muda Jambi sekarang sudah mulai kelihatan ya aktivitasnya juga mungkin prestasinya plus juga mungkin ekonomi Jambi kalau di kota misalnya kan sudah mulai kelihatan berkembang ya dan anak muda juga sudah banyak memperlihatkan hal tersebut gitu. Nah, kita butuh dorongan nih. Makanya kita buat program-program yang sebetulnya kita bagi secara sederhana dia ada 3. Oh, ada 3. Nah, Apa ada aja tuh, 3 Bang? konteks ya. Memang pakai bahasa Inggris ya. Cuman Iya. ya supaya lebih terlihat juga kata-katanya paduannya pas ya. Iya. Jadi yang pertama enlightenment, yang kedua enrichment, yang ketiga empowerment. Nah, Jadi enlightenment ini harapan kita memberikan gambaran wawasan, lalu juga pengetahuan-pengetahuan baru yang sebetulnya mungkin bukan baru, tapi mungkin buat masyarakat Jambi perlu kita perkenalkan lebih banyak gitu. Jadi gambaran wawasan tentang revolusi industri 4.0 misalnya, revolusi digital, gambaran bagaimana kita punya wawasan untuk melihat di luar ini banyak kesempatan, misalnya baik di Jakarta, di luar negeri, dan lain-lain. Makanya kita buat program-program yang isinya mungkin wawasan, inspiring talk, gambaran wawasan-wawasan yang perlu kita ketahui. Lalu yang kedua, setelah kita punya gambaran wawasan tersebut, ya kita melakukan enrichment. Jadi bagaimana dari wawasan yang ada, orang-orang yang kita harapkan nih anak-anak muda Jambi, kita perkaya dengan kapasitas yang butuh dikembangkan.
Dari Contohnya hal yang seperti sederhana apa? tadi bahasa Inggris Oh, bahasa misalnya. Inggris. Lalu juga mungkin kalau yang mencari kerja, ya mungkin butuh gambaran bagaimana kita tips and trick dalam wawancara kerja, melakukan aplikasi di perusahaan-perusahaan. Ya mungkin perusahaan multinasional, perusahaan besar atau apa, kita berikan gambaran, kita berikan kapasitas, peningkatan kapasitas tersebut. Ya, engagement itu kita harapkan ya memperkaya tuh kapasitas kita lebih banyak. Dan yang ketiga ya setelah kita punya wawasan, lalu memperkaya kapasitas kita, ya kita juga punya kontribusi untuk penguatan masyarakat melalui empowerment. Nah, bagaimana contohnya yang paling sederhana, misalnya kita berikan beasiswa. Oh ya, Beasiswa nih, beasiswa yang kemarin Bang ya. beasiswa ini Saya sebetulnya beasiswa dari yang negara ya, tetapi ya kita lakukan advokasi sehingga bisa diterima oleh di anak-anak kampus muda mana kemarin Jambi. Bang? Kemarin yang kita kerjasamakan di Unbari. Oh ya, Universitas Batanghari ya, yang di Broni ya. Ya. Saya sempat lihat ada memang ada persyaratan tertentu yang dipenuhi ya, namanya beasiswa ya. Ya. Dan itu memang sampai lulus berarti. Itu beasiswa full 4 tahun, Oh, 4 tahun. dibiayai kuliahnya sampai lulus selama 4 tahun, plus juga mendapatkan biaya hidup. Tapi sudah ada orang sudah tutup ya? Sudah tutup, Wah, sudah kira-kira ada yang diterima semuanya. wah, alhamdulillah. Berarti sudah bermanfaat banget ya. Ya Jadi insya Allah walaupun sedikit ya, ya, tapi kita coba. tapi semoga bergulir Bang ya, menata tiap bergulir tahun ada terus. pembukaan Bang. Jadi Insya Allah. insya Allah jika diamanahkan rakyat Jambi tahun 2024 nanti bisa buka gelombang kedua paling ya. Ini berarti boleh dibilang gelombang satu Bang. Ya kalau kita harapannya kan ya DPR RI ini luar biasa sebetulnya. Program aspirasinya bisa kita carikan, lalu bahkan dorongan advokasinya misalnya untuk meningkatkan banyak hal yang ada di Jambi ya bisa kita lakukan. Sehingga keberadaan anggota DPR RI ya memang kita butuhkan untuk memperkuat akses advokasi terhadap masyarakat Jambi. Hal-hal yang seperti itu bagian dari advokasi dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh selain kemarin beasiswa kita menyalurkan traktor misalnya di salah satu petani desa berarti. untuk petani. Oh iya. Rencana juga kita mungkin mencoba akses advokasi untuk UMKM dan lain-lain. Ini kita lakukan terus sehingga kelihatan manfaat bekerja dalam parlemen sebagai anggota dewan. Kalaupun sekarang belum jadi anggota dewan, tapi sudah mulai terlihat programnya. Ya. Powernya sudah ada kita ya. Kita gambarkan itu sebagai upaya teman-teman yakin bahwa memilih calon anggota dewan dari PKS ini insya Allah punya manfaat langsung buat advokasi masyarakat. Jadi saya tangkap tadi Bang menarik nih ya teman-teman. Selain pendidikan kan tadi beasiswa lebih ke pendidikan. Ternyata petani dan emak-emak pun juga nggak lepas dari perhatian Bang Ai nih. Nah, kayak kalau emak-emak, ibu-ibu tadi lebih ke pelatihan ya, pelatihan kuliner, pelatihan kuliner. Kan kita buat juga ya. Kalau yang petani tadi kayak bantuan traktor itu untuk para petani. Nah, menarik. Jadi nggak hanya fokus di satu bidang ya. Jadi Bang Ai ini juga ada fokus beberapa bidang untuk petani juga dan untuk emak-emak juga yang di Jambi. Nah, kalau memang sudah level up, Jambi level itu bergulir, insya Allah nanti sudah terpilih, berarti kan nggak mungkin stop, masih berlanjut lagi kan. Apakah ada target-target pencapaian lain nanti Bang? Ketika memang ditakdirkan ini kan, istilahnya apakah hanya berkutat di 3 poin tadi atau ada pengembangan lainnya lagi nanti Bang? Ya yang pertama kita lakukan sekarang kan sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kita berupaya untuk punya kontribusi ya. Iya. Dan yang paling sederhana yang kita lakukan sekarang memang masih lingkup kecil, lingkup komunitas. Nah harapan dari Jambi Level Up ya sebetulnya harapannya lebih ke program yang sistemik untuk masyarakat dan Provinsi Jambi. Karena banyak hal yang tadi, banyak hal kekuatan sumber daya alam yang kita miliki, potensi yang luar biasa, potensi wisata, ataupun juga mungkin potensi sebagian SDM-nya juga banyak yang punya kualifikasi yang baik, yang mungkin bisa jadi mereka keluar dari Jambi lalu ke Jakarta dan sebagainya, akhirnya berkembang. Tapi hal tersebut ya selain tadi kalau di awal nih memang kita program-program komunitas kan, programnya lingkup kecil. Ketika kita punya kekuasaan, berada dalam level kekuasaan, ya maka point of view kita kan harusnya lebih luas lagi, lebih secara luas, sistemik dan harapannya maka manfaatnya juga lebih besar. Manfaatnya lebih besar dan poin Jambi level up-nya bukan lingkup komunitas lagi tapi lingkup negara atau provinsi yang kita kelola. Nah harapannya ya level up yang kita harapkan tuh betul-betul dari sisi ekonominya, dari sisi pengelolaan manajemen pemerintahannya, coba kita awasi, kita dorong lebih baik, kita advokasi. Sehingga hal-hal yang tadi sumber daya alamnya banyak, tapi mungkin ternyata
banyak yang masyarakatnya belum merasakan. Tadi malam misalnya saya ke salah satu daerah di Merlung misalnya, itu masuk sampai ke dalam-dalam di tengah hutan sawit, ya mereka banyak keterbatasan di situ. Padahal di tengah-tengah itu ada dua perusahaan besar yang mengelola sawit, tapi manfaatnya mungkin tidak terlalu terasa. Padahal negara punya dorongan dalam bentuk undang-undang yang mensyaratkan adanya anggaran CSR misalnya bagi perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Tapi anggaran CSR itu mungkin ya bisa terlihat kurang optimal. Ini contoh sebetulnya yang harus kita dorong juga. Bentuk dorongan advokasi parlemen, anggota dewan dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang misalnya di tengah masyarakat. Ini perlu kita dorong, itu contoh saja. Jadi bayangkan potensi-potensi besar kita ataupun emas kita mungkin banyak tapi banyak pertambangan ilegal, batu bara juga banyak mungkin tapi justru yang didapatkan masyarakat malah banyak kemacetannya dan lain sebagainya, sehingga kontribusi tersebut terhadap masyarakat malah nggak kelihatan. Yang ada bahkan mungkin masyarakatnya dirugikan. Nah ini yang butuh kita dorong. Tapi kan memang kalau kita jadi anggota legislatif nih, kayaknya harus ada berkesinambungan atau bersautan dengan eksekutif ya. Nah, menariknya untuk bicara eksekutif lagi, kan kita sudah resmi ya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, kalaupun kita jadi DPR RI atau legislatif, harus ada support system juga dari eksekutif. Kalau nggak sinkron ya bakalan nggak capai juga programnya. Nah, saya menarik ini ngelihat dari Bang Ai juga sering muncul di TV juga, terus ada di balik kegiatan DPP, kayak waktu peresmian pertama kali dari Anies Baswedan. Wih, ada Bang Ai nih di belakang TV ini saya lihat. Oke. Ketika pencalekan DPR RI di pusat, ada Bang Ai juga nih. Bahkan ketika deklarasi Anies Caimin, ada lagi Bang Ai. Nah, saya pengen tahu kira-kira di balik layar itu saat gembar-gembor, kita kan termasuk yang terakhir ya memutuskan Caimin sebagai wakil dari Anies. Nah, gimana sih kemarin bukan gonjang-ganjing ya, apa namanya ya, prosedurnya sehingga akhirnya kita memutuskan Anies sama Caimin itu. Karena saya yakin Bang ini pasti ada peran juga di sana di pusat. Ya kalau peran kenapa kelihatan ya karena kenapa mungkin selalu ada ya. Karena ini Wasekjen ini memang bagian dapur ya, bagian dapur partai gitu. Dapurnya partai ada di Sekjen, Sekjen dibantu oleh para Wasekjen. Kalau dalam proses dinamika yang ada tentu kita menjadi tim yang mensupport pimpinan dalam banyak hal, sehingga proses-proses dinamika yang ada pun juga kita mengikuti secara langsung ya. Oleh karena itu makanya kenapa itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya kalau dinamika ya tentu panjang nih kalau diceritain kan. Tapi yang jelas PKS sejak awal jelas kita punya komitmen untuk melihat Indonesia ke depan yang lebih baik dengan perubahan-perubahan yang nyata, memperbaiki yang kurang baik, meningkatkan yang sudah baik, dan harapannya itu berada pada Anies Baswedan. Dari untuk Bang Ai sendiri, bagi yang subscriber kita, follower kita, nah mungkin ada yang pengen tahu, pengen kenal lebih dekat dengan Bang Ai, Bang Fathul Bari, bisa follow mungkin Instagramnya, Facebooknya, atau ada channel YouTube-nya, nama Fathul Bari ya. Bang Ai itu nama panggilan, nanti di surat-surat ada nama Bang Ai kan, Fathul Bari nomor 1 ya, boleh follow di medsosnya juga. Baik, terima kasih Bang Ai, nggak terasa sudah hampir setengah jam kita ngobrol bareng, mulai dari aktivitas selama kampus dulu, bagaimana karir politik, termasuk program besar kita Jambi Level Up, dan semoga itu memberi manfaat juga untuk masyarakat Jambi. Nah, teman-teman yang ingin lebih lanjut, boleh tadi follow Instagramnya, medsosnya, dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Dan memang kita berharap semoga Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa melalui koalisi perubahan kita bersama Anies Baswedan. Dan tentunya bersama Bang Ai, saya ucapkan lagi terima kasih Bang atas kunjungannya ke studio kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di program-program selanjutnya. Ya baik, terima kasih kepada subscriber kita, penonton kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Kami Indonesia, bangsa Indonesia, cinta Indonesia.
Indonesia, cinta NKRI, berjuang bersama rakyat, bekerja bersama rakyat. PKS pembela rakyat. Kami Indonesia, cinta persatuan, cinta keadilan, cinta NKRI. Kami berjuang untuk rakyat, kami bekerja untuk rakyat. PKS pembela rakyat. PKS menang, rakyat senang. Menang, 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 PKS menang. PKS menang, rakyat senang. Menang, 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 PKS menang. Menang, 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 PKS menang. PKS pembela rakyat.